Baik, selamat siang anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru. Kita bersyukur karena kita hari ini diperkenan kembali di tengah-tengah kesibukan untuk merenungkan firman Tuhan. Waktu manusia sangat terbatas sekali, waktu manusia itu sangat sementara. Kita hari ini merasa masih muda, tapi siapa yang bisa menyangka kalau beberapa saat lagi Tuhan panggil kita. Nah, bagaimana sih kita meresponi kehidupan kita hari ini yang Tuhan percayakan selagi masih muda, sebagai orang muda? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal bahwa seberapapun usia kita itu tidak menjadi alasan ya untuk kita itu tidak memilih secara sadar ya, apalagi kalau sudah punya kemampuan memilih ya, siapa yang akan kita ikuti dalam hidup kita. Dan seperti apa kita menjalani hidup kita, dan bagaimana kita memakai hidup kita. Nah, itu merupakan hal yang harus kita pikirkan bahkan dari sejak muda ya. Selama kita punya kemampuan untuk memilih, maka kita harus bahkan usia berapapun tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengambil keputusan dengan bertanggung jawab siapa yang akan kita ikuti, bagaimana kita menjalani hidup kita. Nah, kisah kita hari ini kita akan belajar dari seorang anak, karena usianya usia SD ya, meskipun zaman dulu belum ada sekolah dasar, tapi juga dalam pelajaran atau kisah hari ini, dia anak SD ini, anak usia SD ini akan beranjak menjadi usia remaja, dan kita akan lihat bagaimana dia memakai masa remajanya. Dan juga dalam kisah ini kita akan melihat ketika anak ini berusia pemuda, dan memang nanti sekilas kita akan lihat matinya seperti apa ya. Namanya Yosia. Ya, kalau ada kesamaan dengan siswa di sini mungkin ada yang namanya Yosia, mungkin ada kemiripan atau kesamaan, itu tidak disengaja ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik. Ya, kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Nah, coba kalau Pak Guru tanya ya, kalian tahu nggak sih kitab terakhir di Perjanjian Lama kitab apa ya? Ada yang mau chat nggak? Chat di chat box gitu. Kira-kira kitab Perjanjian Lama yang terakhir terbitan LAI itu kitab apa? Ada yang tahu? Ada yang mau ngechat? Kitab apa nih? Coba ada yang ngechat nih. Kitab Maleaki, ya langsung lihat di HP-nya atau lihat di Alkitabnya, langsung tahu ya kitab Maleaki. Nah, itu Alkitab versi terjemahan baru Indonesia yang kita pegang sekarang ya. Nah, tapi ingat, Perjanjian Lama itu sebetulnya adalah kitab sucinya orang Yahudi. Kitab sucinya orang Yahudi itu Perjanjian Lama. Isinya sama dengan yang kita baca hari ini. Hanya saja urutannya beda, ya. Kalau dalam Alkitab orang Kristen, Perjanjian Lamanya itu berakhir di kitab Maleaki. Nah, kalau di agama Yahudi, ya, di agama Yahudi di Timur Tengah sana, ya, sampai sekarang kitab suci Perjanjian Lamanya itu berakhir sampai kitab Tawarik. Jadi kitab Tawarik yang hari ini kita baca tuh kitab terakhir. Kitab Maleakinya ada di tengah-tengah, jadi urutannya saja yang terbalik ya, urutannya yang tidak sama. Tapi isinya sama. Antara Alkitabnya orang Yahudi dengan Perjanjian Lamanya orang Kristen sama isinya, tapi urutannya beda. Nah, jadi yang mau kita baca hari ini adalah kisah seorang bernama Yosia, Raja Yosia, tapi dari satu kitab yang merupakan kitab terakhir, namanya kitab Tawarik. Nah, sekarang kita baca, kalau kalian ada Alkitab di rumah, ya baca 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Nah, dalam firman Tuhan demikian dikatakan, Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia, itu judulnya ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi anak-anakku sekalian,
hari ini kita bertemu dengan seorang anak usia SD. Usia SD tapi sudah jadi raja. Umurnya 8 tahun. 8 tahun dia sudah jadi raja. Itu luar biasa bukan? Usia 8 tahun, usia SD, kira-kira kelas berapa ya? Mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD begitu ya. Sudah jadi raja, ya. Bayangkan kalau kita sekarang hidup di sebuah negara atau kerajaan dan raja yang memimpin kita itu anak SD, umur 8 tahun. Wah, gimana rasanya ya? Nah, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda. Jadi waktu itu bangsa Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang masih kecil kalau kelas 2 SD ya, masih kelas 2 SD kalau kita hitung pakai hitungan sekolah zaman sekarang ya. Anak umur 8 tahun memimpin menjadi raja. Nah, kalau kita bayangkan anak umur 8 tahun menjadi raja, kira-kira bayangan kita apa ya? Pasti di istana kerjanya main-main ya. Pasti pegawai istana disuruhnya untuk meladeni dia. Atau disuruh lari-lari, petak umpet ya, sembunyi-sembunyi, kemudian main bola. Waduh. Jadi bukannya memerintah sebagai raja, tapi isinya bermain terus. Persis seperti anak SD. Nah, tapi apakah demikian? Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, menarik sekali ya. Dikatakan di ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hidup seperti Daud bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi, saudara-saudara, kita melihat umur 8 tahun jadi raja yang dicatat bukan kisah-kisah bermain. Wah, dia bermain, dia main petak umpet, dia merengek-rengek, minta dibikinkan makanan oleh koki istana. Tidak. Justru Alkitab mencatat anak umur 8 tahun, yang pasti anak kecil, lebih kecil dari kalian, ketika dicatat pemerintahannya, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup seperti Daud, bapak leluhurnya, seperti nenek moyangnya Daud yang cinta Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi yang dicatat itu anak kecil yang saleh. Bukan anak kecil yang salah ya, tapi saleh. Anak kecil yang rohani. Anak kecil yang cinta Tuhan. Wah, dan kalau kita melihat anak kecil ibadah sekolah, wah kalian pasti akan rasa tersentuh ya. Kalau Pak Cahyo lihat anak-anak SD lagi ibadah kayak begini nih, ibadah di gereja, kan dulu anak-anak SD itu ada ibadah tatap muka ya. Sebelum ada pandemi kan mereka tatap muka gitu kan. Terus kalau mereka mau nyanyi lagu firman, firman Tuhan ku dengar. Aduh, rasanya tuh kayak mereka tuh apa ya, begitu tulus mencintai Tuhan bernyanyi. Datanglah di hatiku. Jadi mereka sangat tulus bernyanyi gitu kan. Terus kalau mereka nyanyi lagu riang, nyanyinya juga sukacita, tulus sekali. Sangat gembira, tidak malu-malu. Tapi biasanya nih, yang SD-nya begitu ceria, nanti mulai kelas 6 mulai kenal cewek ya, mulai jaim-jaim. Jadi yang kelas 6 SD itu mulai jaim-jaim. Yang SMP ketika dia duduk di bangku SMP, wah, bukannya jaim lagi, dia sengaja menunjukkan kejaimannya itu dengan usil ya, dengan usil ya. Tidak lagi ekspresif, nyanyinya sekarang sudah mulai malu-malu, tapi malu-malunya diganti dengan ganggu teman ya. Nah, waktu dia SMA, coba kamu lihat, perhatikan kebaktian SMA. Ya, waktu kita belum pandemi ya. Alim-alim ya, tidak usil sih, sama temannya tidak usil, semua alim-alim, duduk tenang, diam, tidak ngobrol, mungkin begitu ya. Tapi pemalunya tambah-tambah jadi ya. Kalau pendetanya tanya, siapa yang tahu jawabannya? Semua tunduk ya. Semua tunduk. Beda sama waktu SD ya. Waktu SD kan saya gitu. Anak SD kayak nggak tahu malu gitu loh, ya. Nggak tahu, makin SMA makin dari begini, jadi begini, jadi pemalu, kayak menyimpan dosa yang besar sekali. Nah, saya nggak tahu nih kenapa kalian makin besar, makin SMA kok makin pemalu gitu ya, makin
makin apa ya, makin malu-malu kayak menyimpan dosa besar apa gitu ya. Nah, jadi itu yang Pak Cahyo perhatikan ya. Dari SD ceria, nggak malu-malu, kok makin gede makin pemalu, makin pemalu, makin pemalu, makin malu-maluin malah kadang-kadang ya. Nah, anak-anakku sekalian, tapi kita lihat ini, anak SD bernama Yosia. Begitu mengasihi Tuhan dan tidak berhenti hanya sampai di SD loh, ya. Di masa remajanya, ya, ternyata dia juga menunjukkan kualitas yang makin hebat lagi. Bukannya makin malu, tapi makin menampakkan kualitasnya. Luar biasa ya. Bukannya makin nunduk, tapi makin tegak berdiri dengan imannya. Kita lihat di ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti 8 tambah 8. Usia berapa tuh? Usia 16 ya. Berarti usia 16 kan ya. Betul nggak? Usia 16 tahun, usia SMA. Dia dikatakan apa tuh? Di ayat 3. Ya, di ayat 3. Sorry, saya buka dulu. Ketika ia masih muda belia, masih 16 tahun, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Jadi, usia 16 tahun, dia mulai menjadi anak remaja yang mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, luar biasa sekali. Ya. Nah, jadi kita melihat ini umur 16 tahun itu berarti seusia kalian, usia SMA. Ya, usia SMA. Bukannya makin nunduk, makin malu-malu, terus malu-maluin, enggak. Tapi dia justru makin tegak dengan imannya dan makin mencari Allah. Luar biasa ya. Ini anak remaja yang luar biasa. Kenapa dia mulai mencari Allah? Saya bayangkan ya. Ya bagaimana dia tidak mencari Allah? Kan makin remaja dia makin sadar memimpin suatu negara itu enggak mudah. Ya. Memimpin suatu bangsa itu enggak mudah. Apalagi untuk jadi raja itu enggak ada trainingnya. Nggak ada sekolahnya, sekolah menjadi raja. Oh, nggak ada ya. Sekolah menengah atas Kristen calon-calon raja, itu nggak ada. Ya. Dia menjadi raja karena dia keturunan raja. Tapi dia tidak punya contoh yang baik bagaimana menjadi raja. Ayahnya yang bernama, kalau kita lihat di sebelumnya ya, bernama Raja Amon. Ya. Ayahnya yang bernama Raja Amon tidak kasih contoh yang baik bagaimana jadi raja. Raja Amon itu memerintah cuma 2 tahun. Mengapa cuma 2 tahun? Mengapa pemerintahannya pendek sekali? Karena dia dibunuh di tengah jalan. Jadi Yosia ketika masih kecil, ketika masih usia-usia TK beranjak ke SD gitu ya, usia 6 tahun, sampai usia 8 tahun, dari usia 6 sampai usia 8 tahun, dia merasakan punya ayah, namanya Raja Amon, menjadi raja, tapi raja ini jahat sekali. Dan dibunuh. Jadi bapaknya Yosia itu matinya dibunuh. Bayangkan kalau kita jadi anak ya. Jadi anak punya ayah, matinya dibunuh sama orang. Ya. Tapi memang ayah kita jahat juga gitu. Ayah kita jahat, tukang mabuk misalnya. Matinya pun mati dibunuh. Waduh, itu kan pengalaman masa muda yang pahit ya. Pengalaman masa muda yang tidak mengasihkan gitu. Kakeknya namanya Raja Manasye. Sama juga pada baik ya, Raja Manasye adalah raja yang paling jahat di Yehuda. Dalam sejarah kerajaan Yehuda, ya, Raja Manasye adalah raja yang paling jahat yang mengembalikan praktek anak-anak manusia itu dipersembahkan di mezbah, dibakar kepada dewa-dewa. Itu kakeknya Yosia, Raja Manasye yang praktekkan. Meskipun pada akhirnya Raja Manasye bertobat ya, meskipun di masa tuanya Raja Manasye bertobat, tapi intinya Raja Yosia itu tidak punya teladan, tidak punya contoh bagaimana menjadi raja yang baik. Ya, ayahnya kacau-kacau, kakeknya juga mantan pengacau juga, ya. Meskipun akhirnya bertobat kakeknya. Jadi Yosia tidak punya figur yang baik. Tapi itu tidak menjadi alasan buat dia untuk dia memilih apa yang benar. Ya, dia memilih untuk hidup mencari Allah Daud, mencari nenek moyangnya, mencari Allah dari nenek moyangnya. Allah yang disembah oleh nenek moyangnya yang bernama Daud. Ya, Daud itu raja yang saleh sekali. Nah, dia menyembah Allahnya Daud. Dia mencari Allah waktu masih remaja.
Jadi bayangkan teman-teman, di masa remaja kalian, sementara kalian sibuk main PUBG, sementara kalian sibuk main game yang terbaru itu ya, terus sementara kalian sibuk dengan TikTok-TikTokan, sementara kalian sibuk dengan main apa namanya Instagram dan Facebookan, ya, menjadi netizen-netizen yang mulia, begitu ya. Ternyata ada seorang anak muda bernama Yosia yang sudah harus memikirkan kehidupan satu bangsa, ya. Zaman itu nggak ada TikTok, zaman itu nggak ada Facebook, zaman itu nggak ada medsos, ya. Zaman itu dia tidak bisa menjadi netizen yang mulia, ya. Tapi dia langsung diperhadapkan dengan tanggung jawab. Masih remaja, seperti kalian kan masih diurusin orang tua ya. Ini dia menjadi raja yang harus mengurusi banyak orang tua lainnya. Ya, dia harus mengurusi banyak orang tua lainnya yang ada di bawah pemerintahannya. Karena itu dia sadar saya butuh hikmat Tuhan. Maka dia mencari Allah Daud bapak leluhurnya. Nah, anak-anakku sekalian, seorang Yosia raja yang masih remaja usia 16 tahun tuh berarti usia kelas 1 atau kelas 2 SMA. Bukan jadi ketua OSIS loh ya. Ini bukan ketua OSIS, ini raja. Ya, satu kerajaan, bukan satu sekolah saja. Dan dia minta hikmat Tuhan. Nah, apalagi kita remaja-remaja yang melayaninya tuh lingkupnya tuh lebih kecil, lingkup sekolah, ya, lingkup kelas, lingkup pribadi. Kalau yang besar seperti itu dia butuh hikmat Tuhan, yang kecil juga kita butuh hikmat Tuhan. Karena terbukti yang kecil-kecil itu kadang-kadang bikin berantakan. Betul nggak? Hal-hal yang kecil-kecil dalam hidup kita tuh banyak yang bikin berantakan. Nah, jadi kalau tidak diperhatikan bisa kacau. Nah, disinilah kita belajar dari seorang Yosia. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kualitas masa mudanya yang mulai mencari Allah itu berlanjut usia 20 tahun. Itu usia-usia kuliah ya, usia-usia kuliah semester 3 atau semester 4 gitu ya. Di usia 20 tahun. Itu kita baca di ayat 3 ya, masih di ayat 3. Dikatakan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan. Tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan dibersihkan semua oleh Yosua. Termasuk mesbah-mesbah yang dipakai untuk mempersembahkan anak-anak dibakar hidup-hidup itu dihancurkan semua. Ayat 4 ya. Mesbah-mesbah para Baal, dewa-dewa Baal, dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala itu. Ayat 5. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikian ia mentahirkan atau membersihkan negeri Yehuda dan kota Yerusalem. Juga di negeri-negeri seberang, di negara tetangganya, di negara Israel ya, di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Saudara perhatikan ya, Yosia umur 20 tahun, dia melakukan tindakan membersihkan negerinya dari penyembahan berhala. Membawa negerinya itu untuk menyembah hanya Tuhan saja. Dan itu fungsi dia sebagai raja benar-benar dia kerjakan. Usia 20 tahun. Berarti kan dia sama saja cari musuh kan? Kan sama saja dia cari musuh, ya. Anak-anak muda seperti kalian, seperti saya, seperti kita, dan saya masih merasa muda ya, biasanya punya kecenderungan apa? Menyenangkan hati orang, kan? Cenderung untuk, ya udahlah, nggak usah cari musuh, gitu. Nggak usah cari musuh. Tapi untuk hal-hal yang prinsipil, untuk hal-hal yang benar, ya, Yosia ini berani untuk berdiri tegak. Usia 20 tahun. Sementara anak muda pada umumnya tuh ikut-ikutan teman, ke sana, ke sini, ke happy papi, karaokean, atau mungkin ke XX1, atau mungkin kongko-kongko di kafe.
atau mungkin pergi belanja, shopping. Dia usia 20 tahunan memilih untuk menghancurkan tempat-tempat berhala, untuk memenuhi panggilan Allah, membersihkan negerinya, menyembah kembali kepada Tuhan. Nah, teman-teman, maksudnya saya tidak mengajarkan kalian untuk menghancurkan rumah ibadah agama lain, tidak, ya. Ini konteksnya pada waktu itu dia sebagai raja yang harus setia kepada perjanjian dengan Allah. Ya, Allahnya Allah Israel. Jadi Israel itu milik Allah, Yehuda itu milik Allah, harus setia kepada Allahnya. Jadi dia sedang membawa negerinya, membawa bangsanya itu kembali setia. Jadi ayat ini tidak sedang mengajarkan kita, saya ulangi ya, ayat ini tidak sedang mengajarkan kita untuk menghancurkan rumah ibadah orang lain, tidak ya, jangan salah paham ya. Orang Kristen tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain. Orang Kristen tidak boleh mengganggu orang beragama lain untuk melaksanakan kewajibannya. Silakan, itu masing-masing orang punya hak dan kewajiban, ya. Tetapi maksudnya adalah ketika dia menjadi raja, punya tanggung jawab untuk mengembalikan bangsanya setia kepada Allah, dia kerjakan tanggung jawabnya. Ya, dia kerjakan tanggung jawabnya. Dia tidak ngurusin yang lain-lain, dia konsisten dengan tanggung jawabnya. Seorang raja harus membawa bangsanya kembali setia kepada Allah. Karena ada perjanjian antara Allah dengan bangsanya. Ya, Allah itu mengikat perjanjian dengan bangsanya. Nah, dalam kerangka perjanjian itulah dia ingin bangsanya kembali setia. Nah, seperti suami istri. Kalau suami dan istri kan harus setia. Kalau istri tidak setia, suami harus membawa istri kembali setia. Kalau suami tidak setia, istri harus berdoa supaya suaminya kembali setia. Nah, seperti itulah hubungan antara Yosia, bangsa Israel, dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi ayat ini tidak sedang mengajarkan untuk kita orang Kristen menghancurkan rumah ibadah orang lain, tidak ya. Tapi membawa bangsa umat Tuhan yang ada dalam ikatan perjanjian untuk kembali setia kepada perjanjian itu. Usia 20 tahun. Dari mana dia punya kekuatan seperti ini? Karena dari remaja dia sudah memupuk ya, sudah memupuk pondasinya, sudah memupuk modalnya. Modalnya apa? Dia mencari Allah. Bagaimana nanti kita waktu kuliah menghadapi semua tantangan hidup yang tidak mudah di masa kuliah? Kalau di masa SMA kita tidak pakai baik-baik hidup kita untuk memupuk ya, memupuk kekuatan rohani. Waktunya persekutuan kita menghindar ya. Waktunya ibadah kita menghindar. Waktunya baca Alkitab banyak alasan. Waktunya kesempatan untuk kita baca buku yang bermutu, kita memilih yang salah, ya kan? Waktunya untuk kita bisa berkumpul dalam kelompok kecil, untuk kita bertumbuh bersama, kita malah memilih pergaulan yang tidak baik. Akhirnya kita nggak punya modal. Kita nggak punya modal untuk di usia pemuda kita, di usia dewasa kita melawan dunia ini. Melawan segala tantangan dunia ini. Kita nggak punya modal. Kenapa nggak punya modal? Karena dari remaja, kita sudah memanjakan hidup kita. Memanjakan hidup kita dengan hal-hal yang keliru, dengan hal-hal yang salah, tidak mencari Allah. Makanya jangan heran, masa mudanya pun nggak jauh-jauh dari kerusakan di masa remaja. Kecuali kita mau bertobat ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk mari, ya, di masa remaja kita sungguh-sungguh memupuk kehidupan kita dengan sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi landasan fondasi yang baik untuk kita di masa pemuda kita, di masa dewasa kita menantang dunia ini dengan segala pergumulannya dan tantangannya. Dari pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini, saudara-saudara, kita bisa belajar satu hal ya. Yang satu hal itu salah satunya adalah begini, ya. Ternyata hidup kita yang sekarang ini itu dipengaruhi oleh hidup kita yang sebelumnya. Hidup kita yang sebelumnya dipengaruhi oleh hidup kita yang sebelumnya lagi. Jadi waktu-waktu hidup kita tuh saling mempengaruhi. Ya. Dalam kehidupan Yosia, dia memulai dengan baik,
dan itu menjadi sesuatu modal yang baik untuk di masa remajanya dia makin baik lagi, dan di usia dia pemuda dia makin punya modal, punya kekuatan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang raja yang membawa bangsanya kembali kepada Tuhan. Jadi usia-usia waktu yang kita miliki itu sebuah rangkaian waktu yang saling mempengaruhi, berkaitan satu sama lain. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang sekarang. Kalau kita sudah terlanjur menyimpang, ya bertobat kembali kepada Tuhan. Karena waktu-waktu yang Tuhan sediakan ini adalah waktu-waktu yang bisa kita pupuk menjadi modal untuk kita itu memperoleh kekuatan untuk suatu pekerjaan yang mulia di masa depan. Jadi jangan sia-siakan. Ya, Pak Cahyo, semasa pandemi ini, kan pandemi ini sudah hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Pak Cahyo itu sebenarnya bergumul ya. Saya tahu seharusnya di masa-masa pandemi, sementara saya banyak di rumah, begitu ya, saya bisa memakai waktu dengan optimal untuk benar-benar membekali diri. Saya sudah coba, ya. Saya sudah coba untuk tetap konsisten, baca buku, apa, begitu ya. Tapi memang tidak selalu berhasil. Nah, tapi itu namanya perjuangan iman. Perjuangan iman. Jadi saya mencoba untuk konsisten. Nah, tapi toh tetap ada hal-hal yang bisa saya hasilkan. Di masa pandemi ini, selama berapa bulan kita tidak ngapa-ngapain dan hanya di rumah saja ini, ada satu karya tulis saya dimuat di sebuah jurnal. Ada sebuah karya tulis saya yang lain dibukukan oleh oleh sekolah teologi tertentu begitu ya. Dan ada satu naskah buku saya juga rencananya akan diterbitkan. Jadi ada tiga karya tulis yang saya hasilkan di masa pandemi ini yang berhasil saya publish begitu ya. Nah, itu kan sebuah sukacita karena saya tahu berarti saya sudah mencoba memakai talenta saya, karena talenta saya menulis untuk produktif. Meskipun bagi saya itu masih sangat-sangat kurang. Harusnya saya bisa bikin 5 atau 6 tulisan, tapi saya hanya berhasil bikin 3 tulisan. 1 dibukukan, 1 jadi bunga rampai, 1 jadi artikel jurnal. Harusnya saya bisa lebih dari itu. Nah, tapi kan kembali motivasi kita apa? Motivasi kita yang penting kita ingin memuliakan Tuhan, ya, memakai waktu kita sebertanggung jawab mungkin, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, menjadi berkat bagi dunia ini. Ini yang penting motivasinya itu, menjadi berkat bagi dunia ini, memuliakan nama Allah. Nah, jadi kalau kalian hitung aja semasa pandemi yang sudah berlalu ini, berapa bulan ini, waktu kalian dipakai untuk apa? Berapa banyak waktu kalian tuh dipakai untuk memperkuat modal-modal masa depan itu, atau ya terbuang gitu aja. Dan akhirnya ketika pandemi selesai, kita masuk lagi tatap muka di sekolah, yang ada adalah sedikit penyesalan, atau bahkan mungkin banyak penyesalan. Kenapa ya? Waktu saya ya lewat begitu aja, gitu. Ya, waktu kita lewat begitu aja. Nah, tapi Yosia telah mengambil keputusan yang benar. Usia 16 tahun dia mencari Tuhan, Allah nenek moyangnya Daud. Itu menjadi modal buat dia untuk kuat di masa depan, mengerjakan panggilannya sebagai raja. Nah, jadi seberapapun usia kita sekarang tidak menjadi alasan bagi kita untuk memilih bagaimana kita akan hidup. Ya, saya ulangi ya, usia tidak menjadi alasan bagi kita untuk memilih bagaimana kita akan hidup hari ini. Yang kedua, yang terakhir, usia tidak menjadi penghalang untuk seseorang melayani Allah atau membuat perubahan yang baik untuk kemuliaan Allah. Di masa kecilnya, di masa remajanya, di masa pemudanya, usia tidak menjadi penghalang bagi Yosia untuk membuat perubahan, melayani Allah dan membuat perubahan untuk kemuliaan Allah. Kalian di masa remaja kalian, jangan pikir kalian tidak memberi pengaruh bagi orang lain. Pasti ada 1, 2, atau 3 orang yang hidupnya tuh terpengaruh oleh kalian tanpa kalian sadari. Berikan pengaruh yang baik. Ya, buat perubahan dalam hidup orang-orang di sekitar kita lewat kehidupan kita yang melayani Allah dan kita memuliakan Allah. Jadi ini adalah 2 poin
yang saya bisa titipkan buat kalian. Nah, kitab Tamarik ini adalah kitab terakhir. Ya, kitab terakhir. Berarti seolah-olah bangsa Yehuda tuh melihat, wah, Yosia ini nampaknya raja saleh terakhir. Jangan-jangan dia Mesias, jangan-jangan dia juru selamat yang kita nantikan. Bukankah di kitab Kejadian 3 ayat 15 pernah ada janji bahwa ada satu keturunan perempuan yang akan menghancurkan ular, menghancurkan kuasa kejahatan. Yosiakah orangnya? Juga di zaman Nabi Yesaya pernah menubuatkan bahwa akan ada tunas muncul dari kerajaan Daud. Ya, tunas akan muncul dari kerajaan Daud, di mana kerajaannya itu akan menjadi kerajaan yang kekal. Apakah Yosia orangnya yang disebut tunas itu? Ternyata bukan, saudara-saudara. Ternyata Yosia tetaplah orang berdosa sama seperti kita. Di akhir hidupnya, Yosia sedikit kepleset, dan dia akhirnya mati di medan perang. Kepleset secara keputusan maksudnya ya, bukan kepleset secara fisik, bukan, tapi kepleset dalam hal pengambilan keputusan. Ya, Yosia raja yang saleh itu tetap orang berdosa seperti kita, dan ada satu keputusan di mana dia tuh kepleset mengambil keputusan, keputusannya keliru dan akhirnya dia mati di medan perang. Dia mati muda. Jadi Yosia ini mati muda di medan perang. Jadi ternyata bukan dia Mesias juru selamat yang dijanjikan itu. Karena ternyata juru selamat itu masih harus dinanti-nantikan sampai puluhan tahun berikutnya. Dan kemudian barulah nyata Mesias tunas yang dijanjikan itu bernama Yesus. Yang kedatangannya akan kita rayakan sebentar lagi dalam peristiwa Natal. Yesus Kristus adalah Raja Israel yang sesungguhnya. Tunas yang sesungguhnya. Keturunan perempuan yang sesungguhnya. Yang dijanjikan. Yang lebih baik dari Yosia. Yang dari kecil dicatat Yesus itu ketika kecil bertumbuh besar dikatakan dia makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Yesus menjalani kehidupan di bumi tanpa dosa. Dia tidak berdosa. Dan Yesus yang tidak berdosa ini dengan rela mengambil alih tempat kita. Harusnya kita mengalami penghukuman dari Allah, tapi dia mengambil alih tempat kita. Dia yang tidak berdosa mengambil alih tempat kita, menggantikan kita, mati di kayu salib menerima hukuman Allah Bapa, menerima murka dari Allah Bapa. Padahal dia tidak berdosa. Dan kemudian dia mati, pada hari ketiga dia bangkit untuk menyatakan bahwa Allah Bapa berkenan kepada korban Tuhan Yesus ini, dan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara, Yesus adalah Raja Yehuda, Raja Israel, Mesias, Juru Selamat yang sesungguhnya. Bukan Yosia. Tapi Yosia lewat kehidupannya memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Bahwa usia tidak menjadi alasan bagi kita untuk memilih bagaimana kita akan hidup dan bagaimana kita akan melayani Allah, membuat perubahan yang baik untuk kemuliaan Allah. Apalagi kita semua yang sudah percaya Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk bertumbuh sebagai anak-anak remaja yang mencari Allah. Seperti Yosia, umur 16 tahun mencari Allah. Ya. Nah, sebetulnya bagaimana dia bisa takut akan Tuhan, itu ceritanya menarik lagi tuh. Setelah itu ternyata kitab suci, kitab ulangan baru ditemukan. Jadi selama ini Yosia itu mencari Allah berdasarkan apa? Berdasarkan firman-firman Tuhan yang dia dengarkan dari para nabi. Misalnya Nabi Sefanya yang hidup sejaman dengan dia. Nah, jadi dengan firman yang terbatas, dia memutuskan untuk mencari Allah. Dengan firman Tuhan yang tidak sekaya yang kita miliki sekarang. Tapi dengan apa yang dia miliki, firman Tuhan yang terbatas, dia memilih untuk mencari Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah punya Alkitab, 66 kitab lengkap, adakah kita mencari Allah dalam hidup kita? Nama Tuhan dimuliakan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan kembali. Kehidupan kami dalam usia kami, berapapun usia kami, tidak menjadi alasan untuk kami mengambil keputusan bagaimana kami hidup, siapa yang akan kami layani, bagaimana kami memberi dampak kepada dunia ini. Tuhan,
Kami mohon pertolongan-Mu sebagai anak-anak muda agar kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami. Di usia remaja, di usia sudah mencari Allah, bagaimana dengan kami? Dan kami berdoa agar kami di masa remaja ini diberikan kedisiplinan untuk memakai waktu sebaik-baiknya, memupuk modal-modal yang penting di masa muda ini untuk menjadi modal yang baik bagi kami di masa depan. Ketika di masa depan Tuhan mau pakai kami dengan cara-cara yang luar biasa, kami sudah punya modal yang dari sejak remaja kami pupuk, sehingga semakin hari semakin menjadi landasan yang kuat. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati para siswa dalam pembelajaran hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.